dinamis, dan terus bergerak. Penciptaan tiada henti. Pertunjukan keagungan dan kebesaran. Semesta. Sahabat, berjumpa kembali kita di hari yang baik ini. Semoga sehat semuanya, amin. Mari dengan bahagia kita jalani hari-hari dengan rasa syukur akan semua nikmat yang telah diberikan olehnya. Kali ini, kita akan menilik apa yang ada di langit terdekat di dalam tata surya kita. Mengenal benda-benda kecil yang jutaan banyaknya. Dan mungkin kita sudah sering mendengar istilah-istilahnya. Benda-benda angkasa yang oleh astronom mungkin diklasifikasikan sebagai benda kecil disebabkan pembandingnya adalah benda-benda lain yang lebih besar darinya. Tetapi sebagai orang awam, mungkin kita berbeda dengan mereka dalam hal menilai. Ya maklumlah, karena kita sudah terbiasa melihat apa yang ada di sekitar kita saja dan kurangnya pemahaman di bidang ini. Ukurannya motor, rumah, mobil, bus, kereta api, kapal, dan yang gede yang mungkin pernah kita lihat, gunung mungkin ya. Tak apalah semua itu soal cara memandang, biarlah kita abaikan saja untuk sementara. Coba kita perhatikan visual yang ada, ini gambaran planet merah yang dinamai planet Mars. Dinamakan planet karena dia sudah memenuhi standar yang menjadi kesepakatan di dalam dunia astronomi. Yaitu bisa disebut planet jika pertama, benda langit itu mengorbit bintang. Kedua, memiliki massa yang cukup hingga memiliki gravitasi sendiri untuk mengatasi gaya benda tegar sehingga terbentuk keseimbangan hidrostatistik. Kriteria berikutnya yang ketiga, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi nuklir. Dan yang keempat, sudah membersihkan lingkungan sekitar orbitnya dari puing ruang angkasa. Hal inilah yang membuat Pluto dikeluarkan dari nama planet. Karena Pluto tidak bisa membersihkan lingkungan orbitnya dari puing ruang angkasa. Dengan kriteria tersebut, maka banyak benda-benda langit diberikan nama yang lain. Antara lain komet, asteroid, dan meteorit atau meteor. Baiklah kita mulai dari yang bernama komet. Benda langit, apakah itu? Komet adalah benda langit yang mengelilingi bintang atau matahari. Dengan orbitnya yang stabil, berbentuk elips atau lonjong. Bisa juga parabolis ataupun hiperbolis. Disebut juga sebagai bintang Breko atau lintang kemukus. Komet tersusun dari debu dan gas yang membeku namun mudah terbakar. Terbentuk bersamaan dengan penghuni tata surya lainnya 4,5 miliar tahun yang lalu.
Komet tampak berekor disebabkan oleh terbakarnya gas dan debu saat mengorbit mendekati matahari. Dan ekornya terlihat menjauhi posisi matahari dikarenakan runtuhan gas dan debunya terkena terpaan angin matahari. Terlihat bercahaya karena komet mempunyai nukleus yang diistilahkan koma. Inti inilah yang menentukan seberapa terang komet bisa dilihat. Berwarna putih hingga merah. Kenapa komet jarang sekali terlihat dengan mata telanjang? Hal ini dikarenakan komet kemunculannya tidak terlihat terang. Selain itu, komet kemunculannya membutuhkan waktu yang lama saat mengorbit mendekati matahari. Rentangan waktu inilah yang membedakan antara satu komet dengan komet yang lain. Rentang waktunya dibagi dua, yaitu waktu rentang pendek, kurang dari 200 tahun, dan waktu rentang panjang. Dibutuhkan lebih dari 200 tahun saat mendekati matahari. Waduh, panjang sekali ya waktunya. Kadang ada pemburu komet yang sudah memprediksi akan kedatangan suatu komet, namun sudah meninggal duluan. Dan saat kemunculannya, beliau sudah tidak bisa menyaksikannya. Rotasi komet sebagaimana rotasi planet di tata surya, yaitu searah jarum jam. Selanjutnya, komet sesuai kemunculannya juga dibagi dalam dua kategori, yaitu komet periodik dan komet non-periodik. Komet periodik contohnya yaitu komet Encke muncul tiap 3 tahun sekali. Komet Halley muncul di tiap 76 tahun sekali, lalu komet Hartley dan komet Kopp tiap 6 tahun sekali. Sedang untuk komet non-periodik yaitu komet Arendt-Roland, komet Ikeyaseki, komet Lulin, dan komet Kohovel. Iya, teman-teman tahu tidak, bila komet itu pernah menabrak planet. Dan tabrakan komet dengan planet yang paling terkenal yang sempat dilihat manusia terjadi di tahun 1994, di mana komet Schumacher-Levy 9 menabrak planet Jupiter yang ditemukan oleh Caroline Schumacher bersama David Levy. Selain itu, planet Jupiter juga pernah ditabrak komet di tahun 2009 yang teramati oleh Anthony Wesley dari Australia. Dan para ahli astronomi memperkirakan bahwa cincin Jupiter dan Saturnus terbentuk akibat dari tabrakan dengan komet. Kenapa komet mempunyai peran dalam perkembangan pembentukan dan perubahan planet di dalam tata surya? Sebagaimana pada planet Jupiter dan Saturnus, planet Bumi juga mengalami perubahan besar akibat kehadiran komet ke bumi. Oleh para ilmuwan, komet diindikasikan memberi peran penting dalam sejarah evolusi bumi, di mana saat terjadi tabrakan dengan komet, di mana komet membawa air dan makhluk organik sehingga terbentuk kehidupan. Atau dengan terjadinya tabrakan dengan komet tersebut menghasilkan asam amino yang merupakan unsur bagi pembentukan makhluk hidup. Selain membawa benih kehidupan, komet juga mengakibatkan kepunahan sebelum manusia menginjakkan di bumi. Coba kita rinci kembali bagian-bagian komet, agar kita semakin jelas dan mengerti. Bagian utama komet yaitu inti, koma, dan ekor. Intinya adalah batu dan es yang sangat padat. Diameternya bisa mencapai beberapa kilometer. Ukuran terbesar yang pernah ditemukan yaitu dengan diameter 128 kilometer. Dengan massa seberat 500 triliun ton. Hal ini sesuai data yang didapatkan oleh teleskop Hubble milik NASA. Sedangkan laju kecepatan komet
adalah 63,3 sampai 70,6 km per detik. Orbitnya berbentuk elips karena dipengaruhi gravitasi atau gaya tarik planet yang menyerongkan jalurnya. Dan ekornya sendiri panjangnya bisa mencapai 20 juta kilometer. Perihal dari mana asal komet? Komet berasal dari dua wilayah, yaitu dari awan Oort dan sabuk Kuiper. Awan Oort posisinya berjarak 1000 kali jarak matahari ke Pluto. Sedangkan sabuk Kuiper berada pada sekitar planet Neptunus. Baiklah, selanjutnya kita mencoba ke sisi berikutnya, yaitu asteroid. Asteroid banyak berasal dari bagian dalam tata surya, dan lokasinya lebih dalam dari planet Neptunus. Kata asteroid berasal dari bahasa Yunani yang berarti seperti bintang. Definisi asteroid yaitu disebut planet minor, lebih besar dari meteoroid, bentuknya tak berkarakteristik. Dibagi dalam 3 tipe, yaitu tipe C, tipe M, dan tipe S. Ciri-cirinya yaitu bentuknya tak beraturan. Ukurannya lebih kecil dari planet kerdil, tidak aktif, mengorbit matahari. Jumlahnya di dalam tata surya dengan ukuran diameter lebih dari 1 km ada sekitar 1,1 juta sampai 1,9 juta. Beberapa asteroid bahkan ukurannya ada yang diameternya sampai hampir 1000 km, yaitu asteroid Ceres. Asteroid Ceres ditemukan oleh Giuseppe Plessi pada tahun 1901. Inilah penampakan asteroid Ceres, terlihat permukaannya yang terdapat kawah. Dan beberapa visual model asteroid sebagai berikut. Bahkan ada di antara asteroid yang memiliki bulan, yaitu asteroid 243 Ida. Ceres. (243 Ida). (253 Machil). Di bagian ketiga dari pembahasan ini, yaitu mengenai apa itu meteor. Ini bukan. Ini sarapan saya. Meteor adalah meteorit yang masuk ke dalam planet. Sedang meteorit adalah benda padat yang berserakan dan berada di ruang antar planet dan di dalam tata surya. Ukuran meteorit lebih kecil dari asteroid tapi lebih besar dari molekul. Meteorit yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor, dan pada saat sampai ke permukaan bumi, sisa meteor ini disebut meteorit. Meteor akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi di lapisan mesosfer. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah bersama.